Shalom, everyone. Good morning. I hope you guys are having a great day. Today is a wonderful day that the Lord has made for each one of us, so we can come together, honor Him, and praise Him with all our heart, our being, and all our strength. Amen. Are you ready? I'm sure you do. You are. Okay. All right. Before everything else, I'd like to invite you all to bow our heads in prayer. Heavenly Father, we thank you for this wonderful privilege and opportunity that you have given us so that we are able to come together in this very moment to honor you and give you praise as we join our hearts and unify our mind to honor you and give you praise in this place. May you be exalted in everything that we do. Thank you, Lord Jesus. Psalms 100 and verse 4, it says, "Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name." So, brothers and sisters, let us come together and honor the Lord with thanksgiving and a joyful heart. Amen. Are you ready? Sure you are. Lift up your voices and lift up your praise. Join in the heavens declaring the wonders of his faithfulness forever. Sing of the victory, the hope of the world. The Savior has risen, the Spirit has come to bring us into love forever. Oh, we are the people of God with the freedom of love in our hearts. Our greatest, the love of the Father. Darkness and Eve to the light, the sons and the daughters are loved at a price. Our God has made us His forever. Oh, we are the people of God with the freedom of love in our hearts. Our greatest, the love of the Father. Oh, we are the people of God with the freedom of love in our hearts. Our greatest, the love of the Father. This is the song of the redeemed, the ransomed and the free. Living life at such a price. This is love, this is love. When the Father calls us home and we see Him on the throne, and voices sing as one. This is love, this is love. Oh, we are the people of God, the freedom of hope in our hearts. Our greatest, the love of the Father. Oh, we are the people of God, the freedom of hope in our hearts. Our greatest, the love of the Father. This is the song of the redeemed, and the ransomed and the free. Given life at such a price. This is love, this is love. And when the Father calls us home and we see Him on the throne,
our voices sing as one. This is love. This is love. Oh, we are the people of God with the freedom of love in our heart. How great is the love of the Father. We are the people of God. Oh, we are the people of God with the freedom of hope in our hearts. How great is the love of the Father. Oh, we are the people of God with the freedom of hope in our hearts. How great is the love of the Father. We are the people of God with the freedom of hope in our hearts. How great is the love of the Father. Oh, great is the love of the Father. Oh, great is the love of the Father. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. My worth is not in what I own, not in the strength of flesh and bone, but in the costly wounds of love at the cross. My worth is not in skill or name, in win or lose, in pride or shame, but in the blood of Christ that flowed at the cross. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. As summer flowers we fade and die, fame, youth, and beauty hurry by, but life eternal calls to us at the cross. I will not boast in wealth or might, or human wisdom's fleeting light, but I will boast in knowing Christ at the cross. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. To wonders here that I confess, my worth and my
satisfied in Him alone. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him no other. My soul is satisfied in Him alone. My soul is satisfied in Him alone. Thank you, Jesus. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I know you from the Father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. It's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. Every breath that I am
of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Your goodness, God, oh, never ending in our life, oh Lord. Thank you, Lord. We praise you, Lord. You are really, really good to us, oh Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, my good God. Your goodness, oh Lord, oh Lord, oh Lord. Never-ending love, your love is so good, oh Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, my good Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. No one like you, Lord. No one like you, Lord. We praise you. We honor you, God. We honor you, God. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord. Jesus, Jesus. We give you honor. We give you praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus. Oh, Rabba Shanda. Thank you, Sing Jesus. of your greatness, Lord, in this place. Oh, how we honor you. Jesus. Oh, we give you praise, we give you thanks, and we worship you. You are worthy, Lord. Oh, yararararama. Oh, yararararama. Thank you for your presence, oh Lord. Your presence, Lord. Thank you, Lord. We honor you. We praise you. We give you glory. Glory, glory, glory. Only to you, Lord. You're worthy, Lord. You're worthy. Your name, Lord Precious Jesus. God. We lift your Precious name, God. your holy and precious name. For you are worthy. Jesus, 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 Yarararama. Jesus. You are worthy. Come on, church, let's lift up the precious and holy and worthy name of Jesus in this place. Oh, worthy is your name, Lord Jesus. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Glory, glory, glory to you, Lord. Is your name, Jesus.
deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, yes, oh Lord God. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forever. Let's declare, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. With one voice we shout out your praise, 'cause you are worthy. Come on, with your own voice, lift up the name of Jesus. Exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted, Lord. Yes, we declare, as your glory fills this place. Yes, Lord. You alone deserve our praise. You're the name above. Be exalted, Lord. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone
deserve our praise. You're the name above all name. Oh Jesus, it's you alone, the name above all name. Jesus, oh Jesus. All together now, church, let's declare His worthiness. Oh, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, with your own words, sing in the Spirit. Express the worthiness of Jesus in your life. Oh, oh, Jesus. You are worthy. You are holy. Oh, we exalt your name. We exalt your name. King Jesus. Lord, we're so grateful and honored that every day you are leading us. And in this very moment, Lord, we just want to exalt your name in our lives, in our midst. Lord, may you take the honor and all the glory and praises from our lives, Lord. The things that we have done this week, the victories that we have acquired, Lord, it's all because of you. And we thank you, Lord God, that we are able and we can come together to honor you and praise you. Lord, you're so good. You're so good, Lord. We love you and we give you all the glory and honor and praises in Jesus' name. Amen. Shalom semuanya. Menurut kalender Ibrani, dari tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan 23 September 2025,
kita memasuki tahun 5785, yaitu tahun PH. PH artinya 85. P itu angka 80. H merupakan huruf kelima dari alfabet Ibrani. Gambaran huruf P adalah sebuah mulut. Sedangkan angka 5 adalah kasih karunia. Angka 5 muncul 2 kali, yaitu berarti kasih karunia ganda akan dicurahkan. Katakan amin. Kunci untuk mendapatkan kasih karunia ganda adalah mulut. Ingat bahwa kita masih berada di dekade P, di mana kita diingatkan tentang peranan mulut, termasuk ucapan, lidah, termasuk juga apa yang diketik di media sosial. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. Aku berkata kepadamu, setiap kata gegabah yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena itu kita harus menjaga mulut, ucapan, lidah, apa yang diketik, dan menggunakannya untuk memuliakan Tuhan. Berkata benar dan membangun, serta menjauh dari kejahatan mulut dan saksi dusta. Ada kalanya Tuhan menghendaki agar kita berdiam diri. Puasa berbicara sebagai tindakan penguasaan diri. Ini juga adalah salah satu bentuk strategi peperangan rohani. Ingat waktu bangsa Israel menghancurkan tembok Yerikho. Kita baru meninggalkan tahun P Dalet 84 yang berbicara tentang pintu yang terbuka dan hanya orang yang merendahkan diri yang bisa memasuki pintu itu. Orang yang merendahkan dirinya, salah satu cirinya bisa lihat dari mulut, ucapan, lidah, dan apa yang diketik. Tahun 5785 ini merupakan kelanjutan dari tahun 5784, di mana merupakan tahun tiba-tiba. Tiba-tiba terjadi hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Termasuk peperangan, bencana alam, kekacauan, keributan, dan termasuk juga pemurnian dalam gerejanya. Makna tahun 5785 adalah tahun menyambut kedatangan Roh Kudus. Yang membuat umat Tuhan merasa butuh dan mengingini Roh Kudus. Akan banyak terdengar orang-orang yang berseru-seru, kami memerlukan Engkau Roh Kudus, kami memerlukan Engkau Roh Kudus. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Setelah terjadi hal-hal yang dinubuatkan pada tahun 5784, maka sekarang kita melihat dan merasakan Roh Kudus dicurahkan luar biasa. Pentakosta ketiga sudah dicurahkan luar biasa. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Gambaran kuno dari huruf H adalah seperti orang yang mengangkat tangan. Hari-hari ini akan banyak orang-orang yang mengangkat tangan untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Karena lawatan Roh Kudus Pentakosta ketiga yang dahsyat terjadi. Ini kasih karunia ganda Tuhan. Makna angka 5, hey, juga kita bisa lihat pada saat Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Juga dalam Kisah Para Rasul 3 dan 4, ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang sakit lumpuh sejak lahir. Dan setelah itu mereka memberitakan Injil.
maka jumlah orang yang menjadi percaya bertambah kira-kira 5.000 orang laki-laki. Angka 5.000 ini berbicara tentang penuaian jiwa yang besar. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi. Mereka sedang melihat tanda dan mujizat yang luar biasa. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, maka akan terjadi seperti yang dituliskan dalam Yesaya 32 ayat 15 sampai 17 yang berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sebelum Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, sebelum kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita ini diibaratkan sebagai padang gurun. Keadilan akan tinggal di padang gurun. Jadi yang dituntut selalu keadilan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tidak ada maaf bagimu. Tapi pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita diibaratkan menjadi kebun buah-buahan. Kita akan berbuah dengan lebatnya. Kita selalu akan melakukan kebenaran. Dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan ada damai sejahtera. Buah dari damai sejahtera ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Makna huruf He seperti pada gambar ini adalah bahwa celah atau jendela yang terbentuk pada huruf He ini merupakan gambaran celah atau jendela mulut Tuhan yang menghembuskan rohnya. Perhatikan juga cara pelafalan huruf ini. Pun seperti orang yang menghembuskan nafasnya. Hei. Nama Abram berubah menjadi Abraham. Karena ditambah dengan huruf He. Yang artinya Abram menjadi Abraham. Karena ada hembusan Roh Kudus. Ada pewahyuan. Hembusan Roh Kudus atau pewahyuan akan membuat banyak orang menjadi berani dan bertindak dengan iman seperti Abraham yang taat pada perintah Tuhan. Abraham taat untuk menuju kemana Tuhan memanggil. Bahkan rela mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal. Mereka akan meninggalkan masa lalunya. Meninggalkan apa yang sudah familiar untuk menuju destiny yang Tuhan tentukan. Haleluya. Dalam tahun 5785 yang merupakan tahun pencurahan Roh Kudus, kita diingatkan tentang berbahasa roh atau berbahasa lidah. 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 berkata, sebab jika aku berdoa dalam bahasa lidah, rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak menghasilkan apa-apa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyikan pujian dengan rohku, tetapi aku akan menyanyikan pujian juga dengan akal budiku. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ketiganya harus berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Tubuh, bisa angkat tangan, tepuk tangan, lipat jari. Jiwa atau akal budi dengan menggunakan bahasa yang kita mengerti. Tetapi kalau roh, itu harus dengan bahasa roh atau bahasa lidah. Kalau tidak berbahasa roh atau berbahasa lidah, berarti ada sesuatu yang kurang. Tidak sempurna. Karena itu saya harus terus berdoa buat kita semua. Supaya kita bisa berbahasa roh. Berbahasa lidah. Rasul Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berbicara dalam bahasa lidah
lebih daripada kamu semua. Ada pertanyaan, mengapa dalam ibadah orang berbahasa roh bersamaan, padahal 1 Korintus 14 ayat 27 dan 28 berkata bahwa hanya 2-3 orang yang boleh berbahasa roh. Satu persatu dan harus ditafsirkan. Nah, bedakan. Karunia bahasa roh untuk tujuan nubuatan dari atas ke bawah itu untuk membangun jemaat. Itu di 1 Korintus 14 ayat 27 dan 28. Hanya 2-3 orang bergantian yang boleh berkata dengan bahasa roh disertai penafsirannya. Tetapi kalau bahasa roh sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus untuk tujuan penyembahan, artinya dari bawah ke atas untuk membangun diri sendiri. Ini boleh digunakan bersama dalam ibadah seperti 120 orang pada hari Raya Pentakosta. Atau 12 murid di Efesus dan lain-lainnya. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Memasuki tahun 5785 yang merupakan tahun pencurahan Roh Kudus dan tahun kasih karunia ganda, kita juga harus memandang harta atau kekayaan yang Tuhan berikan dengan hati-hati agar kita menyenangkan hati Tuhan. Sehubungan dengan berkat atau kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, maka teologi GBI bukan teologi kemakmuran atau teologi kemiskinan, teologi penderitaan, tetapi teologi penata layanan. Artinya harus seimbang dalam mengelola talenta atau kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi prinsip mengenai yang pertama, pandangan terhadap kekayaan. Teologi kemiskinan itu berkata dosa. Teologi kemakmuran berkata itu kebenaran. Tetapi teologi penata layanan berkata itu tanggung jawab. Hal yang kedua, saya bekerja untuk, menurut teologi kemiskinan, sekedar memenuhi kebutuhan. Tetapi teologi kemakmuran berkata ingin jadi kaya. Tapi teologi penata layanan itu untuk melayani Tuhan. Orang berdosa, menurut teologi kemiskinan, itu adalah orang kaya. Tapi menurut teologi kemakmuran, itu orang miskin. Tetapi teologi penata layanan adalah orang yang tidak setia. Itu adalah orang yang berdosa. Kemudian yang keempat, saya memberi karena yang pertama, menurut teologi kemiskinan, kewajiban. Tapi teologi kemakmuran berkata, untuk mendapat sesuatu nantinya. Tetapi teologi penata layanan, saya memberi karena mengasihi Tuhan. Dalam hal pemakaian uang, yang kelima, teologi kemiskinan diliputi rasa takut dan terpaksa. Tetapi yang menganut teologi kemakmuran, tidak hati-hati dan konsumtif, boros. Tetapi teologi penata layanan, mereka berdoa dan bertanggung jawab. Dari tabel ini, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 berkata, namun
Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ada seorang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tuhan Yesus menjawab, "Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Perintah yang mana? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawab orang muda itu, "Semua telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Yesus berkata, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda yang kaya itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sukar sekali orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mendengar itu murid-muridnya gempar, tercengang dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Untuk bisa masuk kerajaan Allah, maka kita harus mengasihi Tuhan Yesus, Allah kita, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Nah, orang muda yang kaya gagal mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi karena hartanya banyak. Mazmur 62 ayat 11b berkata, "Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya." Jadi supaya hati kita tidak lekat pada harta, maka kita harus memberi. Alasannya karena mengasihi Tuhan, tidak yang lain-lain. 1 Timotius 6 ayat 17 dan 19 berkata, "Peringatkanlah orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan membagi. Dengan demikian, mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya." Saudara, kalau kita melihat ini, orang kaya masuk surga oleh karena mengikuti ayat ini. Sesuai dengan ayat tadi, kita melihat bahwa orang kaya bisa masuk surga. Sekali lagi diingatkan, kita memberi bukan karena kewajiban. Kita memberi bukan karena untuk mendapat sesuatu nantinya, tetapi kita memberi karena mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang
kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Tahun 5785 PH merupakan kelanjutan dari tahun 5784 P Dalet. Dalet atau angka 4 digambarkan sebagai pintu yang terbuka. Juga digambarkan seseorang dengan posisi yang membungkuk, menunduk, yang melambangkan kerendahan hati. Jadi hanya bagi orang yang rendah hati, pintu itu terbuka. Tahun 5785, PH adalah tahun kasih karunia ganda. Hanya bagi orang yang rendah hati, Tuhan akan membukakan pintu untuk mendapat kasih karunia ganda. Orang-orang congkak, sombong, tinggi hati tidak akan mengalami kasih karunia ganda. Peringatan kepada orang-orang yang sombong. Yang pertama, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ini ada di 2 ayat. Yakobus 4 ayat 6 dan 1 Petrus 5 ayat 5. Jadi ini berarti suatu peringatan yang sangat serius. Yang kedua, Amsal 16 ayat 5 berkata, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Yang ketiga, Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Hari-hari ini, kita sedang memasuki tahun yang baru. Tahun 5785 PH yang merupakan kelanjutan dari P Dalet. Saudara, saya percaya peringatan tentang kita harus rendah hati itu sangat kuat. Sekali lagi, Tuhan sangat menentang orang congkak. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita semua di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini tanah gersang, sehingga kesombongan muncul, padang gurun. Tapi mari kita sekarang angkat tangan kita. Kita katakan, kita minta, ini tahun Roh Kudus. Ini tahun pencurahan Roh Kudus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Nyanyikan bersama saya. Curahkan Tuhanku hujan Roh-Mu, basahilah sekarang tanah gersang. Jesus, telah lama ku nanti, berikan kini, lalu ku bersujud menyembahmu. Mari angkat tangan kita. Uria la la bashara la bala 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 bala. Ora la bala 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 bala. Oh ya la la bala 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 bala. Tuhan curahkan Roh-Mu. Curahkan Roh-Mu ya Tuhan, curahkan Roh-Mu. Biarlah padang gurun ini menjadi berkebun buah-buahan. Kami yang congkak, ampuni kami Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Buatlah kami menjadi rendah hati. Curahkan Roh-Mu, kami akan menerima Roh Kudus lebih lagi. Roh Kudus lebih lagi. Terima. Telah lama ku nanti, berikan kini, lalu ku bersujud menyembah.
Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata demikian. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau memikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Engkau juga tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Kita akan diberkati Tuhan melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Langsung minta ampun, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Kau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan, sedang minta ampun pada Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diterangkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Urala bala 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 bala. Urala bala 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 Tuhan. Jamah anak-anak-Mu satu persatu. Mereka membutuhkan jamahan Tuhan. Jamah mereka ya Tuhan. Mereka butuh pertolongan Tuhan. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit. Sedang membebaskan yang terikat. Yang menghibur yang susah. Menguatkan yang lemah. Memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan Yesus, Kau baik. Kau sungguh baik dan sangat baik pada kami semua. Bapa terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.